Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, hari ini kita mau mereview. Ini saya ada Mitsubishi L300 pickup tahun 2018. Nah, mobil ini kita jual di angka 140 juta. Nah, yang menarik di Mitsubishi L300 pickup ini adalah desainnya yang dari dulu sampai sekarang itu nggak pernah berubah, tapi tetap laku di pasaran. Nah, video ini kita mau bahas ya. Ini apa sih penyebabnya L300 ini tetap laku, padahal desainnya ini sampai sekarang, kemudian fitur-fiturnya yang minimalis dan modelnya bongsor di kotak-kotak seperti ini kok tetap laku. Nah, ini nanti kita bahas, kita coba ya. Saya coba ini untuk mencari apa sih penyebabnya. Ini versi saya. Yang pertama pasti ada di power mesinnya sendiri, teman-teman. Dia memiliki kapasitas mesin 2500 cc diesel ya. Nah, itu powernya atau kekuatannya itu pastilah sangat bagus. Itu semua orang pasti ini ya, satu pemikiran dengan saya. Kemudian itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah sasis dan kaki-kakinya. Sasis L300 ini sangat kuat, kokoh. Kemudian kaki-kakinya juga ini ya, juga kuat banget mengimbangi sasisnya. Dan ditambah lagi yang untuk roda depan kanan kiri ini sudah memakai sistem suspensi double wishbone. Yang belakang pernya juga masih sama seperti dulu, layaknya pickup ya, standarnya pickup itu pakai per daun seperti ini. Memang L300 ini didesain untuk kekuatan ya, untuk muatan yang berat-berat, kemudian di medan-medan yang cukup terjal itu. Nah, itu yang kedua. Kemudian yang ketiga adalah fitur-fitur yang minim. Mungkin fitur-fitur yang minim itu ini mempermudah drivernya atau yang megang L300 ini, mungkin sopirnya teman-teman itu mudah untuk mengoperasikan. Jadi seperti ini, coba. Nah, dia mempunyai door trim yang minimalis banget, cuma rata seperti ini. Kemudian bukannya dari dulu sampai sekarang juga seperti ini. Itu mempermudah ini ya, pengoperasian kemudian perawatan. Jadi kalau seperti ini, minimalis seperti ini, perawatannya pasti sangat mudah dan murah, teman-teman. Desain dashboardnya dari dulu sampai sekarang kotak-kotak seperti ini, tidak ada yang berubah. Dari sepedo pun, klaster sepedo juga tidak ada yang berubah. Setirnya masih standar dari dulu sampai sekarang, nggak berubah-ubah. Ada klakson di bagian tengah sini, pinggir kanan kiri, kemudian tuas ini untuk lampu sein sama lampu untuk mengoperasikan lampu depan ya. Yang sebelah kiri ini hanya ini apa untuk wiper. Kemudian di sebelah kirinya lagi ini ada tuas persneling yang masih ada di setir. Dari dulu sampai sekarang juga masih sama. Zaman sekarang ya, tuas persneling masih di setir itu sangat klasik banget gitu. Nah, mungkin minimnya fitur yang diberikan L300 ini menjadi salah satu kenapa L300 ini masih laku sampai sekarang. Ya, mudah pengoperasiannya, mudah perawatannya, yang pasti di biaya ya teman-teman. Nah, oke, mungkin itu alasan ya, kalau menurut saya alasan kenapa L300 ini masih laku di zaman sekarang. Mungkin perbedaannya hanya ada di grillnya ya. Grillnya yang dulu itu ada tulisannya Mitsubishi gitu, kalau sekarang ini sudah ada kotak-kotak seperti ini dan di tengah ada logo 3 beliannya. Kemudian dampernya dulu itu kalau nggak salah agak menonjol ya, menonjol ke depan gitu. Kalau ini dibikin rata seperti ini. Nah, L300 ini ada dua varian ya, dua pilihan untuk baknya. Ada yang tinggi seperti ini dan ada yang udah rendah. Kalau tinggi seperti ini, baknya lantainya ini datar, dan kalau yang rendah itu lantainya ada gundukan untuk selebornya. Nah, itu ini ya, kalau menurut saya pilihan bak itu tergantung kebutuhan teman-teman. Misalkan yang bak datar seperti ini. Nah, bak datar seperti ini biasanya dipakai untuk teman-teman untuk usaha yang muatannya itu memakan volume. Jadi misalnya kasur, kemudian jual roti, jual air galon itu, kemudian LPG. Nah, itu biasanya milih yang baknya rata karena dia bisa muat lebih banyak lagi dan penataannya itu bisa rapi. Beda halnya dengan pengusaha-pengusaha yang ada di dataran tinggi, yang medannya itu jalannya berkelok-kelok, itu rata-rata memilih bak L300 yang rendah. Saya dulu pernah nanya ke beberapa teman yang tempat tinggalnya di dataran tinggi, yang dia usaha yang pakai L300 ya, itu kenapa kok milih bak yang rendah? Karena di sana itu muatannya itu berat, kemudian tinggi. Nah, jalannya berkelok-kelok. Kalau pakai bak tinggi seperti ini itu rentan ini oleng teman-teman. Jadi itu bahaya banget memang.
Jadi mereka pilih yang bak rendah biar muatannya lebih ke bawah gitu. Jadi nggak resiko untuk olengnya itu bisa dikurangi. Satu lagi kelebihan L300 ini teman-teman, dia memiliki ini jarak antara cabin sama baknya. Jadi jarak antara cabin sama baknya ini cukup renggang dan dia terpisah teman-teman. Beda dengan Grand Max, kemudian Colt 112S, Chery Futura, kemudian Hi-Max atau pickup pada umumnya ya, yang mereka menyatu dari baknya ini sama cabin bagian belakang ini menyatu. Jadi kalau bak menyatu seperti itu, rentan yang bagian cabin ini gampang desok, gampang bocor-bocor, gampang baret teman-teman. Nah kalau L300 ini dia terpisah, jadi menyelamatkan ininya kebanyakan awet, yang cabin bagian belakang ini kebanyakan awet. Itu sih kelebihannya L300 teman-teman. Jadi misalkan ada baret-baretan ini cukup di area bak sini saja. Dan biasanya saya juga sering nemuin ini sering peyok ya, sering desok-desok, kemudian sini juga sering baret-baret. Itu wajar banget karena ya namanya mobil niaga teman-teman, itu wajar banget kalau ada baretan-baretannya. Dan alhamdulillah mobil ini untuk lantainya cukup bagus ya mas ya, sangat bagus bahkan, karena dia tidak banyak baretan-baretannya. Ini bak masih original, beda dengan bak yang pres-presan itu kantungan lantai sini ini terlalu menyiku gitu, sama sini juga. Nah mungkin kalau kelebihannya kalau kita buat pres-presan ya, bak pres-presan itu kita bisa memilih ketebalan platnya. Yang kemarin yang di bengkel cat ya, punya teman saya itu yang di restorasi itu, dia dipesankan bak pres-presan itu ketebalan platnya itu 3, sekian, hampir 4 mili teman-teman. Jadi tebel banget dan yang pasti kuat banget. Beda dengan originalnya L300 ini, meskipun dia harganya lebih mahal ya, dia tidak terlalu tebal, mungkin 2, sekian lah untuk ketebalan platnya, atau bahkan 1 sekian, 1,8 atau berapa gitu loh untuk ketebalan plat baknya L300 original. Tuh ya ada plus minusnya sih teman-teman. Nah dengar-dengar ya, untuk baknya ini yang bak datar ini, kalau di daerah Tulungagung sini ini harganya bisa mencapai 10 sampai 10,5 juta, 10,500 juta, 10 juta lebih 500 maksudnya gitu. Dan yang bak yang model ini rendah ya, yang di sini ada labelnya itu bak itu justru lebih mahal, selisih 500.000 sampai 1 juta, itu bisa di angka 11,5 sampai 12 juta teman-teman harganya. Dan yang untuk pres-presan itu kemarin teman saya itu habis 7 juta, tapi belum cat ya, belum naik cat. Mungkin cat cuma 1 juta lah paling mahal untuk cat baknya gitu. Jadi lebih kuat sih, lebih kuat pres-presan, tapi kemareman ya kok. Tapi ini ada kesenangan tersendiri lah, kepuasan tersendiri mungkin ya bahasanya, ada kepuasan tersendiri. Kita mendapatkan bak L300 yang baknya masih original dealer gitu. Cuman ya ada plus minusnya lah. Kemungkinan selanjutnya L300 ini memiliki ukuran kabin yang cukup luas, jadi dia bisa mengangkut 2 sampai 3 orang penumpang atau kru di sini. Dulu saya pernah itu 3 orang yang badannya gedenya seperti saya, jadi sopir 1, kemudian yang di bagian kiri ini 3 orang, itu masih muat teman-teman. Dan dibanding Espas ya, mungkin Espas bisa mas ya untuk 2 orang yang sebelah kiri, tapi agak terganggu mungkin bagian persnelengnya itu agak natap yang bagian yang duduk di sini. Kalau L300 konstruksinya ya mungkin persneleng yang masih ada di setir sini mempermudah penumpang yang di sebelah kiri sini agar tidak mengganggu kinerja drivernya itu. Jadi cukup luas, dan mungkin itu salah satu penyebab L300 ini tetap laku sampai sekarang. Tuh, ini alhamdulillah mobil ini ya cukup rapi mas ya, cukup rapi. Untuk plafonnya masih utuh, belum ada yang sobek. Cuma ini aja, ini wajar banget, kebanyakan memang gitu karena terlalu kepanasan, jadi lem untuk plafonnya ini sudah kering dan ini akhirnya jatuh seperti ini wajar. Sun visor dia masih ada plastiknya seperti ini ya, kalau risih dicopot aja teman-teman. Kemudian ini apa ya, desainnya juga seperti ini. Dia ada kisi-kisi AC-nya, disiapkan dari dealer untuk teman-teman yang mau mengupgrade untuk dikasih AC, jadi tinggal ngasih blower aja. Oke teman-teman, coba kita tes jalan mobil ini ya.
renyah banget teman-teman suaranya L300 Solar ini. Ya mungkin masih tahun muda ya, 2018, tergolong masih muda. Nah biasanya kalau nggak ada muatan seperti ini langsung perselen 2 aja sudah mampu L300 ini, karena mesinnya, powernya kuat banget. Coba kita tes jalan biar kita nanti tahu suspensinya rasanya bagaimana. Nah, tapi kalau ada muatannya teman-teman ya, 1 ton gitu, saya sarankan pakai ini perselen 1, jangan langsung kedua, karena ya memperingan inilah kinerja dari gardannya itu, dari gigi-gigi perselengnya maksudnya. Seperti pada umumnya pickup, kalau pas lagi kosong nggak ada muatannya itu bandingan suspensinya cukup keras. Tapi kalau ada muatannya, kalau 300 ya 500 kilo atau 1 ton gitu aja sudah lempeng enak. Jadi nggak terlalu, bantingnya itu nggak terlalu keras. Setirnya ini dia diameternya besar, jadi menambah. Sudah ada power steering, setirnya diameternya besar, jadi makin enteng teman-teman. Kalau yang belum power steering pun ini mungkin pas kalau ada muatannya cukup kerasa teman-teman, ngoyonya kita pas waktu memutar-mutar setir. Nah, tapi dia dibantu dengan diameter yang besar, jadi agak kebantu, tenaga kita agak kebantu ya. Jadi nggak terlalu ini berat. Cuman ya namanya belum power steering ya pasti berat lah. Bayangkan kalau setirnya ini kecil seperti setirnya Avanza, waduh, nasi kita bisa habis sarapan tadi. Nah, ini perselen 3, 4, oh ini 2 ini. Nah ini untuk teman-teman yang baru mempunyai pickup ya, untuk armada usahanya, kalau langsung mempunyai L300, harap ini ya kalem-kalem untuk dalam ini apa yang ngarang ngopeni apa memperlakukan perawatan. Nah ini saya coba di perselen 1 tadi ngangkat pertama, cukup pendek rasionya, jadi kalau nggak ada muatannya saya sarankan langsung, biasanya teman-teman itu pakai gigi 2. Nah untuk ini ya, untuk perawatan L300 ini cukup mudah, spare partnya juga sangat melimpah teman-teman ya. Harga spare partnya juga tergolong murah-murah, jadi nggak terlalu sulit untuk mencari seorang mekanik L300. Rata-rata semua bengkel bisa. Oke teman-teman, mungkin segitu dulu video kita kali ini. Untuk teman-teman yang punya pengalaman pada L300 bisa tulis pengalamannya di kolom komentar, dan semoga video ini selalu memberikan manfaat untuk kita semua. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Saya Diram Sydney. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.